Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami Wilda Izatul Yazida dan Kak Hajra. Tadi sudah didengarkan yang di segmen sebelah cerita mengenai Kak Hajra waktu dulu pernah menjadi seorang jurnalis, sempat ada bentrok dan tengkorak kepalanya pecah ya Kak. Oke. Kak, katanya nih Kak Hajra ada kegiatan lain selain jurnalis itu adalah suka bunga dan hobi masak-masak, bikin-bikin kue lah. Itu gimana itu Kak? Kalau itu kan bawaan ya. Kalau tanaman sih karena di rumah kebetulan ada halaman meskipun kecil. Dan kita selalu kan merasa nyaman kalau berada karena mungkin juga karena terbiasa berada di lapangan. Dan saya memang suka sih ketika misalnya buka pintu terus lihat halaman ada bunga, ada tanaman yang bisa dimakan yang tinggal dipetik saja Iya, kan. betul-betul. Ya itu saya manfaatkan saja halaman yang kecil. Dulu saya selalu padukan bunga sama sayur mayur. Jadi ada beberapa yang enak sih rasanya, kan sudah terjamin bahwa ini apa kebersihannya. Sudah pasti. Itu kemarin sempat kan kayak apa sayur-sayur itu tinggal pengen sih mau masak sayur keluar tinggal petik gitu kan. Jadi kayak bernuansa kayak ala-ala di desa gitu. Kita manfaatkan saja, dan ketika misalnya sadar bahwa lingkungan ini harus kita jaga. Betul sekali. Karena kalau misalnya tuh kita ganti semua dengan beton itu, ketika hujan misalnya air akan meresap kemana? Kita butuh O2 dari mana kalau bukan dari tumbuhan, tanaman. Itu dia. Nah, kalau ada misalnya polusi kan terserap dari tanaman, itu bisa menyerap. Jadi paling tidak ketika kita menghirup udara di halaman kita sendiri itu udaranya lebih bersih lah dibanding nih. Nah, kalau dia tanya soal masak-memasak, Iya. Mungkin semua orang hobi ya. Tapi dari beda kecil lain ya, dari kecil ya, karena ibu saya juga memang pintar masak dulu kan, masakannya enak. Jadi selalu ikut dia, lihat dia masak. Akhirnya sampai di sini lebih suka sih memang masak untuk diri sendiri. Kecuali kalau misalnya memang dulu waktu masih suka liputannya kan, ke pagi sudah harus keluar, biasanya pulang malam otomatis kan makan di luar. Benar. Nah, ketika seiring waktu saat itu pun misalnya kalau saya libur tidak ada liputan, masak sendiri. Nah, sekarang ketika kan sadar bahwa biar bagaimana tidak selamanya saya akan ada di lapangan. Betul. Tidak sama saya akan di lapangan, pasti akan ada masanya pensiun. Kalau saya pensiun, otomatis kan harus saya butuh hidup. Iya, benar sekali. Jadi memanfaatkan, kita mengekspor saja apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita. Nah, ternyata saya punya hobi masak. Nah, saya mencoba belajar otodidak. Apalagi sekarang kan gampang sekali kalau orang mau masak. Resep itu gampang sekali sekarang di Google, didapat. di YouTube, cara-cara pembuatannya. Tinggal buka internet saja. Tinggal dengan modal HP saja sekarang sudah bisa. Jadi tidak perlu lagi kursus apa. Kalau dulu kan orang harus kursus. Memang, beli buku resep. Kalau sekarang nggak lagi. Nah, saya coba belajar otodidak. Saya bikin, dan ternyata ketika saya coba jual, ternyata banyak yang suka. Iya. Dan menurut mereka dari segi rasa sih katanya kualitasnya tuh udah perfect lah. Meskipun banyak yang saya bilang ini sudah kualitas premium, tapi saya sendiri tidak berani menyebutnya seperti itu. Yang banyak sekarang yang sering saya pasarkan itu Japanese cheesecake sama kelapa tart. Itu ya alhamdulillah adalah pendapatan sampingan, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini kan kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali perusahaan yang terimbas, termasuk media. Media sekarang kan rata-rata mulai Jakarta Post juga mengalami hal yang sama. Ya. Nah, itu yang terakhir, pesan kakak untuk wanita-wanita hebat di luar sana nih. Kalau wanita hebat kita tidak bisa lagi kasih pesan apa-apa lah. Bener. Kita justru harusnya paling
Ya marilah kita sama-sama bangkit terus Ya. belajar. Karena sekarang kalau untuk belajar itu sudah tidak sulit, saya rasa tidak kayak dulu kan. Benar. Harus kita ke sekolah, harus kita kursus apa. Nah sekarang dengan modal handphone misalnya tuh banyak sekali yang bisa kita dapat di Benar sini. sekali. Jadi sumber penghasilan pun bisa. Sekarang kan orang jual online, belajar online, jualan lewat online. Nah, apalagi sebenarnya kita sudah masuk di era digital. Benar banget. Jadi mari kita sama-sama belajar. Kalau saya katakan bahwa ini langkah katakanlah batu loncatan dari era sebelumnya ke era digital ini sangat tinggi. Kalau dulu kan kita misalnya, saya kan mulai dari awal misalnya jadi jurnalis itu masih mengenal mesin ketik. Pasti nggak pernah kan sentuh mesin ketik? Pernah sih punya om dulu waktu masih jadi dosen. Masih bisa pakai mesin ketik nggak? Enggak. Nah itu dia. Nah kita dulu kan dari mesin ketik, kemudian komputer. Komputer waktu itu belum punya hard disk. Dia masih punya disket. Disket itu ada DOS-nya di situ, ada WS-nya. Dari semua situ kan loncat lagi, pindah lagi. Nah, kita ketika itu belum ada handphone. Yang ada awal-awal pager. Iya. Kenal pager nggak? Serius, kita pakai pager untuk berbagi informasi melalui pager karena tidak semua rumah ada telepon rumah waktu Benar, itu. oke. Dari situ kan akhirnya, nah sekarang tiba-tiba kita masuk ke semua dunia digital. Coba yang lahir di era 2000-an ini, kalau ditanya kenal radio, kenal pager, kenal mesin ketik. Oke, makasih Kak Hajira atas kesempatan dan waktunya meluangkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Baik pemirsa, tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk bertindak tepat sehingga kamu bisa mendapatkan tempat terbaik, dan seorang Andi Hajira Murni telah berhasil meraih apa yang diinginkannya lewat ketulusan, tindakannya, dan keberaniannya. Saya Wilda Izzatul Yazida pamit undur diri. Sampai ketemu di episode yang akan datang dan sudah pasti dalam program Bukan Perempuan Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.